Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ari Trianto Wibowo, guru seni musik populer SMK Negeri 8 Surakarta, dalam mata pelajaran keyboard wajib. Kali ini saya akan membahas materi tentang akor pembalikan atau yang biasa disebut juga akor balikan. Tadi saya memainkan lagu referen ya dari lagu Keabadian ciptaan Ahmad Dhani yang dipopulerkan oleh Reza Artamevia. Ya, mungkin sebagian dari kalian ada yang mengenal lagu ini, tapi ada juga yang tidak, karena ini memang lagu yang terkenal pada saat saya masih kuliah dulu ya. Jadi, tapi ini lagu, meskipun lagu lama, lagu ini sangat bagus untuk menjadi contoh materi kita hari ini. Nah, sebelum kita tahu akor balikan, kita harus juga memahami bahwa akor itu ada dua macam posisi ya. Yang pertama, posisi dasar atau root position ya. Misalnya akor C mayor itu posisi dasarnya adalah nada C, E, G. Nah, ini posisi dasar akor C. Posisi dasar adalah posisi akor yang susunan nada terbawahnya adalah nada dasar akor tersebut. Misalnya, akor C mayor posisi dasar, berarti nada terbawahnya adalah nada C. Seperti ini. Ya. Sebelum menonton video ini, memang Anda harus lebih dahulu mengerti teori-teori akor. Itu pada video yang sebelumnya. Akor mayor itu kan do mi sol ya, rumusnya. Do mi sol, kalau dari tangga nada C berarti do-nya itu C, mi-nya itu E, sol-nya itu G. Ya. Nah, posisi dasar adalah posisi akor yang susunan nada terbawahnya adalah nada dasar dari akor tersebut. Nada dasarnya kan C. Nada paling bawah ini adalah C. Ya, ini akor C mayor posisi dasar. Kemudian contoh yang lain, misalnya akor C minor posisi dasar. Berarti do, mi turun setengah, sol, C, S, G. Ya. C minor posisi dasar seperti ini. Itu posisi dasar. Jadi posisi dasar itu ya sama dengan rumus akornya itu sendiri ya. Kemudian yang kedua adalah posisi balikan. Posisi balikan adalah posisi akor yang nada terbawahnya adalah hasil dari pembalikan akor dasar atau yang disebut juga inversion. Kalau posisi dasar itu disebut root ya, root position. Kalau posisi balikan disebut inversion atau inverted chords ya. Nah, dalam simbol pop itu biasanya ditulis dengan slash atau garis miring. Misalnya ini dari posisi dasar C mayor. Ya. Kalau nada C ini kita pindahkan satu oktav ke atas ke sini ya. Ini hilang. Nah, sehingga kita mainkan seperti ini. Ya. Ini adalah akor C mayor posisi balikan pertama atau C mayor balikan pertama. Ya. Anda lihat nada paling bawahnya adalah E. Bukan lagi C karena C-nya sudah pindah di sini. Ya. Jadi susunan nadanya ini EGC ini. Ya. Di situ bisa Anda lihat simbol chordnya adalah C garis miring E ya. Jadi kalau Anda melihat simbol chord seperti ini, misalnya apa garis miring apa gitu ya. C garis miring E itu bukan berarti boleh akor C, boleh akor E. Nah, bukan itu. Maksudnya bukan itu, tapi C ya, akor C mayor tapi nada paling bawahnya adalah E.
Nah, karena ini saya memainkan dengan tangan kanan, ya, hanya dengan tangan kanan, maka ini sudah dibaca sebagai akor C on E, ya. Slash itu bisa dibaca dengan on, ya. Jadi C on E atau C mayor balikan pertama, ya. Ini. Kemudian bagaimana kalau kita memindahkan nada E itu ke atas lagi? Kan ini masih bisa nih, ya. Nada E kita pindah 1 oktav ke atas. Ini di sini. Sehingga ini hilang E yang bawah. Nah, menjadi seperti ini. Nah. Sekarang nada paling bawahnya adalah G. Ini masih tetap akor C mayor, tapi pembalikan kedua, ya. Jadi dari posisi dasar sudah dibalik 2 kali kan? Ini disebut akor C on G, ya. C garis miring G itu dibaca C on G atau C akor C pembalikan kedua, ya. Jadi saya ulangi lagi, ini akor posisi dasar C mayor posisi dasar, pembalikan pertama ini dari posisi dasar kita balik yang pertama kali. Nah, ya, ini nada C-nya ini kita pindah ke 1 oktav ke atas, ya. Kemudian nada C yang paling bawah ini hilang. Nah, susunan nadanya adalah EGC, ya. Nada paling bawah E berarti ini C on E atau C mayor balikan pertama. Kemudian kalau nada E-nya kita balik lagi, berarti pembalikan yang kedua kan. Nada E-nya kita pindahkan 1 oktav lagi, ya. Kemudian ini tidak dimainkan, sehingga nadanya nada paling bawah adalah G, ya. Maka ini adalah posisi akor C mayor pembalikan ke 2, ya. Oke, ini baru tangan kanan ini, ya. Kita cari contoh yang lain, misalnya akor F mayor posisi dasar, ini pembalikan pertamanya berarti F-nya itu dipindah ke atas, ya. F-nya ini, yang ini kita pindah ke atas ini, ya. Kemudian F yang bawah ini tidak dimainkan, ya. Nah, seperti ini, ya. Ini F on A atau F pembalikan pertama. Kemudian kalau A-nya itu kita taruh ke atas lagi 1 oktav, ya. Seperti ini, F on C. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, kalau C-nya ditaruh ke atas lagi gimana? Ini, ya. Ya, jadinya seperti ini, kan. Nah, jadinya seperti ini berarti kan F posisi dasar lagi, ya. Kalau dibalik lagi posisi dasar lagi. Sehingga dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa setiap akor memiliki posisi balikan berapa, ya. Itu tergantung dari jumlah nada yang menyusunnya. Kalau 3 nada, ya, ini kan akor paling kecil kan 3 nada, ya, paling sedikit. Berarti posisi pembalikannya ada balikan 1, balikan 2. Ya. Begitu juga ini misalnya F, ya, balikan 1, balikan 2. Kalau G mayor, ini GBD balikan 1-nya balikan 2, ya. Misalnya apalagi A minor, ya, ACE balikan 1-nya berarti CEA. Ini hanya di tangan kanan dulu, ya. Nanti kita bahas kalau sudah dimainkan dengan tangan kiri itu seperti apa. Kemudian balikan keduanya ini, ya, A minor on E, ya. Begitu juga misalnya D minor, ya. Posisi dasar balikan pertama, balikan kedua. Kalau dipindah lagi posisi dasar lagi, cuman di oktav yang berbeda, ya.
Kemudian apalagi, misalnya G minor, G bass D, balikan pertamanya, bass D G, balikan keduanya, D G bass. Ya. D mayor misalnya, D vis A, balikan pertamanya D on vis, ya. Balikan keduanya D on A. Ya. Saya akan sampaikan juga kalau akor 3 nada itu punya posisi balikan ada 2, balikan pertama, balikan kedua. Akor yang 4 nada itu berarti posisi balikannya ada 3. Misalnya C mayor 7 ya, balikan pertamanya seperti ini, C mayor 7 on E, balikan kedua, C mayor 7 on G, balikan ketiga. Nah ini biasanya suka bingung nih ya, ini E minor 6 atau C mayor 7 on B ya. Kalau di sini Anda lihat simbolnya jadi E minor mol 6 on B ya. Bingung dia. Tapi sebenarnya ini juga kalau misalnya kita mainkan bassnya, nah ini ternyata kalau kita mainkan bassnya di C, ini tetap C mayor 7 ya. Jadi posisi balikan tergantung jumlah nadanya ya. Kalau 4 nada berarti ada 3 posisi balikan. Kalau 5 nada C mayor 7 9 berarti ada berapa? 4 posisi balikan dan seterusnya ya. Nah, dalam melatih posisi akor tangan kanan, kita bisa posisi jarinya itu, posisi dasar itu do misal 135, posisi balikan pertama 135 juga, posisi balikan 125 sorry 125, posisi balikan kedua 135 lagi ya. Tapi ini tidak terlalu kaku ya. Kadang-kadang kita memainkan posisi dasar seperti ini juga boleh ya. Gini boleh, nggak apa-apa. Nah, sekarang bagaimana kalau kita memainkan 2 tangan? Ya, kita kan nggak mungkin memainkan piano hanya 1 tangan saja kan, tangan kanan saja. Kita juga harus bisa memainkan dengan tangan kiri. Nah, tangan kanan itu biasanya memainkan chordnya, tangan kiri mainkan bassnya. Ya, biasanya oktav atau oktav, fifth oktav, oktav queen oktav ya. Nah, sekarang coba Anda perhatikan. Posisi akor balikan itu ditentukan oleh nada terbawahnya, bukan oleh posisi tangan kanan ya. Misalnya ini kebetulan saya memainkan C mayor tangan kanan posisi dasar. Terus nada terbawahnya di bass itu saya mainkan C. Ya, ini masih terbaca C posisi dasar. Ya. Tapi begitu nada terbawahnya itu saya mainkan E, ya, meskipun tangan kanannya itu masih posisi dasar, ini sudah terbaca C on E. Ya, ini adalah akor balikan ini. Ya, jadi yang penting nada terbawahnya apa? Kalau C tapi nada terbawahnya E berarti C balikan pertama. Ya, ini C on E. Kalau nada bassnya itu saya mainkan G, ya, ini menjadi C on G atau C balikan kedua. Meskipun ini masih posisi dasar ke tangan kanannya. Ya, posisi tangan kanannya masih posisi dasar, tapi tangan kirinya sudah memainkan nada balikannya. Nah, ya, berarti posisi dasar atau posisi balikan itu lebih ditentukan oleh nada yang paling bawah, bukan tangan kanannya ya. Kecuali kalau kita tidak memainkan tangan kiri. Nah, ini kalau saya lepas, nada terbawahnya kan jadi C. Ini jadi posisi dasar lagi. Begitu saya ini mainkan G, nah ini C on G. Begitu ini saya mainkan E, ini C on E. Saya mainkan ini C, ya ini jadi posisi dasar. Gitu ya. Sebaliknya, meskipun
tangan kanan saya mainkan posisi balikan. Begitu tangan kirinya saya mainkan C, ya, ini tetap dibaca posisi dasar. Jadi mau saya mainkan ini atau ini, ya, posisi tangan kanannya dasar, balikan pertama atau balikan kedua, selama saya bassnya memainkan C, maka ini akan dibaca sebagai posisi dasar. Ya. Kecuali kalau saya mainkan begini, nah ini C on E, padahal ini kalau dilepas ini kan C on G. Begitu saya mainkan nada bassnya di E, ini terbaca C on E, ya, ya, tidak terpengaruh ini, tidak terpengaruh oleh tangan kanan, tapi bagaimana nada terbawahnya, ya. Begitu juga ketika saya mainkan ini, ya. Nah, ternyata ini C on G, ya. Nah, mungkin Anda bertanya-tanya, apa sih kegunaan kita bisa memainkan tangan kanan dalam posisi balikan, tidak hanya posisi dasar. Nah, kegunaannya ya dalam memainkan akord itu kan seringkali perpindahan akord itu meloncat-loncat, ya. Misalnya lagunya Kuburan Band itu, Lupa-lupa Ingat. C A minor, D minor ke G, ke C lagi, A minor, D minor ke G, ke C lagi, A minor, D minor ke G, ke C lagi. Nah, ini saya tangan kanannya kenapa bisa berpindah-pindah dengan cepat dan tidak meloncat-loncat, karena tangan kanan saya mainkan dengan posisi balikan. Ya, perhatikan ini, C-nya ini, A minornya balikan pertama, ya, yang paling dekat aja, ya. C E G kan, A minor kan harusnya A C E. Tapi kalau saya mainkan gini ya bisa, tapi nanti berikutnya akan kesulitan. A minornya saya mainkan gini, D minornya, ya, A minornya C E A bukan A C E lagi, ya. D minornya posisi dasar, D F A. G-nya, G mayor, saya mainkan posisi balikan pertama, ya, G B D, B D G, sorry, ya. Nah, tapi ini tidak jadi akor balikan. Ini tidak jadi akor balikan kalau saya memainkan bassnya tetap dalam posisi dasar. C, ya saya mainkan C, A minor ya A minor, terus kemudian D minor, saya mainkan D bassnya ke G, ke C lagi, A minor, D minor ke G, ke C lagi, A minor, D minor ke G, ke C lagi. Ya. Tapi kalau saya ini mainkan tangan kanannya dalam posisi dasar semua, seperti ini nanti. C, A minor, D minor ke G, ke C lagi, A minor, D minor ke G, ke C lagi, ya. Perpindahannya tidak smooth, ya, tidak mulus, sehingga fungsi atau kegunaan kita bisa memainkan akor dalam posisi balikan adalah agar perpindahan tangan kanannya itu bisa mulus atau smoothly, ya, tidak meloncat-loncat, ya, sehingga kita bisa berpindah akor dengan cepat. Ya, C A minor, D minor ke G, ke C lagi, A minor, D minor ke G, ke C lagi, A minor, D minor ke G, ke C lagi, A minor, D minor ke G, ya. Mau secepat apapun gampang. Ya, tidak perlu melihat piano juga bisa. Itu kegunaannya. Kegunaan yang kedua sebenarnya kalau kita memain keyboard tunggal, ya, itu juga bisa diterapkan di tangan kiri. Ya, kalau keyboard tunggal itu kan akordnya di tangan kiri, ya. Tapi kalau ini saya mainkan di sini keruh sekali, ya. Saya andaikan di sinilah, ya.
mau ke dari C mau ke F. Nah kayak gini aja. Cuman ini dibaca akor balikan. Kenapa? Karena memang kalau di software ini ya, MIDI-GOLOS ini dia membaca apa adanya, pokoknya nada terbawahnya apa. Tapi kalau di keyboard ya, keyboard yang PSR atau Arranger Workstation, pokoknya Yamaha PSR atau PA5 yang KOG ya kalau nggak salah, itu dia membacanya akornya saja ya, balikannya tidak dibaca. Itu kalau settingan defaultnya ya, kecuali kalau kita setting menjadi on bass, nah itu nanti seperti ini dibaca balikan. Tapi kalau defaultnya itu ini ya dibaca F aja ya, ini C ke F ke G ke C ke F ya, ke G bisa kayak gini C ya, atau kalau saya biasanya pakai posisi yang seperti ini ya, C nya di sini, F G C F G C ya, sehingga tidak perlu seperti ini ya. Kenapa itu penting? Karena kalau dalam permainan keyboard itu biasanya kan kita pakai split point ya. Nah kalau kita menggunakan split point atau titik berpisahnya tangan kiri dengan tangan kanan itu, kita terlalu banyak tangan kirinya, nanti kita memainkan melodinya di tangan kanan menjadi terbatas. Itu kalau dalam permainan keyboard tunggal. Tapi karena ini contohnya di piano, saya tidak bisa memberi contoh ya. Tapi gambarannya seperti itu. Sehingga kalau kita bisa memainkan akor posisi balikan dengan tangan kiri ya dalam permainan keyboard tunggal, kita bisa memundurkan split point-nya itu sehingga tangan kiri hanya kebagian sedikit saja, karena kita bisa memainkan akor balikan di sini. Itu ya, begitulah fungsinya. Oke. Nah, sekarang kembali ke akor balikan tangan kanan dan kiri dalam permainan piano ya. Misalnya lagu apa lagi? Ya banyak ya penerapannya. Ibu Kita Kartini misalnya. Ibu Kita Kartini. Ya, ke F. Ini saya cukup ke sini saja ini. Tangan kanannya Anda perhatikan ya. Putri sejati, Putri Indonesia. Ya. Bahkan ini, nah ini C, G on B, A minor ya. Harum namanya. Nah, saya tangan kanannya hampir tidak loncat-loncat ya. Hanya di sini saja bisa ya. Gitu ya. Loh kok tidak di C aja Pak? Ya variasi aja. Ya. Nah fungsi lain dari memainkan akor balikan kali ini dengan tangan kanan dan kiri adalah supaya kita bisa memainkan variasi bass lain atau alur bass yang lebih halus ya dan variatif. Biasanya lagu-lagu yang seperti ini adalah lagu-lagu yang nilai musikalnya tinggi. Seperti misalnya lagu Keabadian tadi. Ya. Itu posisinya banyak menggunakan akor balikan. Lagu Keabadian banyak memakai akor balikan. Mungkinkah kau mencintai diriku selama-lamanya? Ya, ini C, kemudian F on A ya, kemudian G on B, kemudian E on keys ya. Ini dibaca as ini karena
Ya defaultnya begitu, tapi sebenarnya ini E on keys ya yang benar ya. E on keys, kemudian A minor 7 ya. Selama ini F major 7 crash 11 ya. Kalau ini crash 11-nya di sini ya, nanti kita akan bahas altered chords nanti ya. Ya. Kalau ini F major 7 karena melodinya di B. Ya. E minor 7, kemudian A minor 7 hingga mau. C on G memisahkan ya. G kan bukan hanya ya. E on keys cinta yang sesaat. Nah ini G saat. Terus ini gas minor 7 5. Terus ya, F major 7 hilang bila ya, ini A minor 7 hasratlah usai ya. Ya gitu ya, akordnya banyak sekali. Mungkinkah penutupnya juga ini sebagai variasi ya. Ya itu contoh dari penerapan akor balikan ya. Banyak sebenarnya seperti itu. Nah ini lagu-lagunya ya Ahmad Dhani, David Foster itu banyak sekali. Ya, itu banyak memakai akor-akor balikan seperti itu. Ya, kalau Anda perhatikan kan mungkinkah ya, bassnya kan lebih halus ini. Coba kalau kita mainkan bukan akor balikan. Mungkinkah kau mencintai dirimu selama-lamanya? Ya, wagu sekali. Selama-lamanya ya. Mungkinkah kau mencintai diriku selama-lamanya ya. Kalau nggak balikan seperti ini. Mungkinkah kau cintai diriku selama-lamanya hingga maut hingga maut memisahkan. Ini janggal ini malah ya. Tapi kalau ini hingga maut memisahkan. Nah ya, ini lebih enak ini. Bukan hanya cinta yang sesaat terus menghilang bila hasrat telah usai. Ya ini apalagi ini. Ya ini G7 sus2 sus4 ya. Sebenarnya ini saya menyebutnya G11 atau bisa juga F on G juga bisa ya. Ini kan F ini, tapi bassnya di G. Asik kan ya, memainkan lagu seperti itu lebih menantang ya daripada cuma ya atau C F G aja. Memainkan yang cuma 3 jurus.
Oke, demikian materi akor pembalikan kali ini. Terima kasih. Selamat belajar, selamat berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.